Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Kamis 11 November 2021, kita kembali lagi bertemu di dalam kanal YouTube HKBP Sukarami untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13. Beginilah bunyinya: apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan ia tidak mencobai siapapun. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh mengherankan jikalau selalu di dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu yang dipersalahkan Tuhan. Tetapi ketika kebaikan itu datang di dalam kehidupan, selalu diabaikan Tuhan. Dan inilah yang menjadi persoalan. Kenapa di dalam setiap perbuatan atau setiap pergumulan, bahkan pencobaan yang datang di dalam kehidupan manusia, selalulah dikaitkan dengan bahwa Tuhanlah yang telah menimpakan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita jarang pula untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk semua saat-saat yang indah dan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita selalu mengatakan, mengapa ini terjadi Tuhan? Maka Yakobus melalui firman Tuhan pagi hari ini mau meluruskan kembali lagi pemahaman kita terhadap bagaimana untuk berhenti menyalahkan Tuhan atas pencobaan dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, sebelum kita mau masuk lebih dalam, kita lihat bagaimana yang dijelaskan, yaitu dengan kata pencobaan, yang selalu dikaitkan ketika pencobaan, ketika penderitaan, dan ketika pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pastilah godaan itu silih juga berganti di dalam kehidupan kita, yang membuat ketika kita tergoda, ketika kita sedang labil-labilnya, inilah yang mencoba bagaimana iblis masuk untuk memikat kita. Sehingga kalau kita lihat, ketika pencobaan itu datang, godaan itu juga pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka kita mau melihat bagaimana pencobaan yang begitu berat karena gencarnya godaan yang kita hadapi. Begitu pula lah saat kita menghadapi cobaan-cobaan yang dalam kehidupan kita, yang dalam suatu tingkat kesusahan, ketika pencobaan tampak di depan mata kita. Intinya adalah kita harus ketahui bahwa kita harus mengerti dan memahami bagaimana pencobaan tidak akan terlepas dari penderitaan. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau lihat bagaimana Yakobus di dalam ayat ini mau jelas-jelas menyadarkan kepada kita bahwa setiap pencobaan pasti banyak sekali godaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah bukan lagi kenapa atau kapan kita harus tergoda, tetapi kita harus mengetahui bahwa godaan akan datang, tapi bukan Tuhanlah penyebabnya. Bukan Tuhanlah yang datang atau sengaja memasukkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan Tuhan tidak mau mencobai siapapun, apalagi memasukkan kejahatan di dalam kehidupan umatnya. Tuhan tidak mau mencobai siapapun, dan Tuhan bukanlah penyebabnya. Sekali lagi, Tuhan tidak mau membuat hal-hal buruk terjadi kepada kehidupan kita. Terlalu sering kita memperlakukan Tuhan, terlalu sering kita membuat Tuhan menjadi pusat ketika rasa atau pergumulan itu datang di dalam kehidupan. Kita berpikir bahwa kita perlu lagi melakukan hal-hal yang baik agar semuanya boleh terjadi. Tapi Tuhan bukanlah karma. Tuhan bukanlah untuk datang kepada kita hanya untuk mau menjadikan dalam kejahatan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat sempurna, Tuhan yang selalu mendatangkan sukacita di dalam kehidupan. Maka di pagi hari yang luar biasa dan bersukacita ini, kita mau diajak lagi untuk mempergumulkan bagaimana ketika pencobaan itu datang, lantas siapa yang harus disalahkan? Intinya adalah kita harus menyalahkan diri sendiri. Karena ketika pencobaan itu datang, godaan itu pasti akan datang, yang membuat kita mau tidak mau pasti akan terlirik dan terpikat, sehingga iblis datang untuk menguasai diri kita. Jadi jelas firman Tuhan pagi hari ini mau menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan
bukanlah Tuhan yang jahat, tetapi Tuhan yang selalu memberikan kebaikan, Tuhan yang selalu mengadakan sukacita kepada setiap umat yang selalu bersandarkan diri kepadanya. Maka jangan lagi pernah katakan bahwa semua hal buruk itu datangnya dari Tuhan, tetapi salahkanlah diri sendiri, minta pengampunan dari Tuhan, sehingga kebaikan dan sukacita serta berkat daripada Tuhan selalu melampiri dan selalu berhampir ke dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.